Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Boniface Tua dengan NIM 20030300027, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi tugas dari mata kuliah Sosiologi Modern, review buku ketiga. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pada pertemuan ke-96 dari tahunan masyarakat sosiologi Amerika Serikat yang bertepatan pada tahun 1930, konflik sosial kembali menjadi topik utama diskusi. Saat itu Howard Orun menyatakan kepresidenannya. Yang kedua, mengutip sosiolog lain, konflik sosial secara sosiologis merupakan bidang yang belum dijelajahi. Sosiologi konflik belum ditulis, tetapi sesi itu sendiri tidak cukup untuk mengisi celah dan prosesnya yang memberikan kesan tersendiri bahwa penelitian konflik sosial tidak dianggap lagi sebagai pusat perhatian oleh para anggota masyarakat waktu itu. Bab 2 kita melihat konflik dan batas kelompok. Jadi konflik dan batas kelompok ini secara perspektif kita bisa melakukan sebuah hipotesis sementara bahwa konflik akan melahirkan sebuah pengkotakan dalam suatu kelompok. Jadi konflik itu akan memberikan polemik-polemik pada suatu kelompok. Ambil misal kita berada pada sebuah proses dinamika politik, artinya secara pilihan akan berbeda, itu akan berdampak pada batas-batas kelompok atau pengkotakan-pengkotakan yang terjadi. Jadi di sini di bab 2 ini dijelaskan bahwa proporsi satunya itu fungsi konflik yang mengikut grup A, yakni sejumlah perselisihan, perbedaan batin dan pertentangan luar secara organik terkait dengan elemen-elemen yang pada akhirnya menyangkut kelompok. Jadi seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahwa di proporsi 1 ini dijelaskan bahwa konflik dan batas kelompok itu akan melahirkan sebuah perselisihan, perbedaan batin dan pertengkaran luar. Yang berikut kita melihat yang positif dan terintegrasi. Peran ontologisme ditunjukkan dalam struktur yang menonjol ketajaman dan dengan hati-hati menjaga kemurnian divisi sosial mereka dan memberikan sebuah sistem sosial yang secara kasta. Yang bab 3 kita melihat permusuhan dalam konflik dan ketegangan hubungan, proporsi 2 ya. Jadi fungsi pelestarian kelompok dari konflik dan pentingnya lembaga safe atau penentangan seorang anggota terhadap rekannya tidak murni faktor sosial negatif. Jika saja karena opsi seperti itu seiring satu-satunya cara untuk membuat hidup dengan orang yang benar-benar tertahankan paling tidak mungkin. Artinya fungsi pelestarian kelompok dari konflik dan kepentingan ini akan membuat sebuah pertentangan sosial anggota terhadap rekan tidak murni faktor sosial negatif. Artinya ini tidak murni faktor sosial negatif. Jadi pertentangan ini bukan semata-mata akan berada pada faktor yang negatif, tetapi kita melihat pertentangan yang seperti apa yang mengakibatkan permusuhan dalam konflik dan ketegangan hubungan. Jadi kita dapat merasakan atau terdorong untuk putus asa langkah-langkah lain akan mengakhiri hubungan tetapi tidak mungkin merupakan konflik. Proporsi 3 kita melihat konflik C01 realitas dan non-realistik. Jadi jika konflik disebabkan oleh suatu objek, oleh keinginan untuk memiliki atau mengendalikan sesuatu dengan kemarahan atau balas dendam. Jadi konflik itu akan menjadi sebuah realistis dan non-realistik ya. Jika konflik disebabkan oleh suatu objek, jadi dia akan realistis jika itu disebabkan oleh suatu objek. Misalnya seperti apa yang saya katakan tadi, misalnya disebabkan oleh
perbedaan pilihan politik ya. Jadi objeknya itu adalah perbedaan pilihan atau perbedaan cara pandang masyarakat terhadap calon pemimpin. Jadi itu akan menimbulkan suatu konflik yang realistis dan non realistik. Jadi itu memenuhi syarat oleh fakta bahwa pada prinsipnya setiap tujuan dapat dicapai dengan lebih banyak lagi dari suatu. Artinya keinginan untuk memiliki atau menaklukkan, bahkan untuk permusuhan. Yang berikut proporsi 4 kita melihat konflik dan impuls permusuhan. Jadi asumsinya bahwa memang ada dorongan permusuhan formal sebagai lawan dari kebutuhan atau simpat ya. Jadi bagaimanapun juga banyak otonomi psikologi, seorang mungkin bersedia memberikan dorongan antagonis ya, atau otonomi ini tidak cukup untuk semua fenomena yang melibatkan permusuhan. Cinta dan benci sepertinya untuk membuat beberapa struktur menarik dari objek mereka dengan kerjasama. Jadi menarik ya, cinta dan benci ini akan memberikan suatu ya konflik impuls permusuhan. Jadi antara cinta dan benci adalah suatu yang akan menimbulkan suatu yang kontroversi yang disebabkan oleh sebab-sebab konkret, yang dimana adalah kebijaksanaan untuk membencinya musuh dengan siap bertarung. Jadi konsekuensi logis dari konflik itu sendiri adalah hal-hal yang nyata atau kebijaksanaan untuk membenci musuh dan siap bertarung. Bab 4 kita melihat konflik dalam kelompok dan struktur kelompok. Jadi di proporsi 6 menjelaskan bahwa konflik dalam kelompok dan struktur kelompok. Jadi ada konflik yang lahir di dalam suatu kelompok yang dimana akan meluluhlantakan sistem struktur kelompok. Jadi konflik itu akan berdampak pada ketidakseimbangan atau ketidak suatu frekuensian struktur kelompok. Dia akan menjadi ngawur kalau konflik itu hadir dalam kelompok itu sendiri. Jadi semakin dekat hubungannya, semakin intens konfliknya. Jadi permusuhan harus membangkitkan kesadaran lebih dalam dan kekerasan. Jadi kita hidup dalam suatu kelompok ini, itu secara intensitas ya pertemuannya itu ya bisa dibilang tinggi. Jadi konfliknya juga akan lebih banyak di situ. Jadi secara objektif kita menyimpan kepribadian kita sebagai cadangan. Lebih kita memiliki kesamaan dengan orang lain sebagai pribadi yang utuh. Oleh karena itu, jika terjadi pertengkaran antara orang-orang dalam hubungan yang intim, seringkali sangat ekspansif ya. Tipe kedua yang relevan di sana adalah kasus permusuhan dan intensifikasi dilandasi oleh rasa saling rindu atau persatuan. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.